Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Rusman pada pelajaran kimia organik. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat, walafiat, dan tetap semangat untuk mengikuti pelajaran kimia organik. Pada pertemuan minggu ini, saya ingin melanjutkan materi yang minggu lalu, masih terkait dengan materi alkana. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang definition and structure of alkane, nomenclature of alkane. Nah, di sini saya masih melanjutkan tentang terkait dengan tata nama, tapi dengan bahasan yang berbeda. Nah, adapun 3 pokok bahasan yang terkait dengan tata nama alkana yang akan saya jelas minggu ini adalah nomenclature of alkane with branch alkyl, yaitu tentang tata nama alkana, di mana di dalamnya mengandung alkyl yang bercabang. Kemudian yang kedua ada common name of alkane, yaitu tentang tata nama trivial atau nama umum untuk senyawa alkana. Dan berikutnya ada nomenclature of cycloalkane, tata nama senyawa cycloalkana. Nah, agar kalian bisa sukses dalam mempelajari materi ini, maka kalian harus memastikan dulu bahwa kalian itu sudah paham dengan materi yang sudah disampaikan minggu lalu, yaitu tentang tata nama senyawa alkana yang di mana alkilnya lurus atau mengandung substituen yang alkilnya yang tidak bercabang. Nah, kalau kalian sudah menguasai materi minggu lalu, maka mempelajari materi yang sekarang itu akan menjadi lebih mudah. Sehingga alangkah baiknya kalian harus kalau kalian melakukan review lagi terhadap materi yang sudah dijelaskan pada minggu lalu ya. Baiklah, kita mulai pembelajaran materi minggu ini dari nomenclature of alkane with branch alkyl, yaitu tata nama senyawa alkana di mana di dalamnya mengandung alkyl yang bercabang. Nah, mungkin kalian berpikir ya, apa sih bedanya antara alkyl dengan alkyl bercabang atau suatu struktur alkana yang mengandung alkyl lurus dengan alkana yang mengandung alkyl yang bercabang. Kita lihat perbedaannya. Ini ada 2 gambar, sebelah kiri dan sebelah kanan. Sekilas hampir mirip ya, tapi ternyata ini namanya bisa beda. Yang sebelah kiri, kalau kita berikan nomor, maka dia C terpanjangnya 11. Sebelah kanan juga C terpanjangnya 11. Jarak dari kiri ke alkyl berikut ke alkyl yang pertama atau alkyl yang satu-satunya alkyl di sini adalah sama baik dari kiri atau dari kanan. Berikut juga begitu juga halnya dengan gambar yang kedua. Nah, untuk yang gambar yang pertama, ini ada alkyl di mana jumlah C-nya ada 3. Kalau alkyl yang jumlah C-nya 3 bentuknya lurus, maka kita sudah bisa memastikan ini namanya propil, atau ini termasuk kategori alkyl yang lurus. Nah, kalau bentuknya seperti ini jumlah C-nya ada 3, dia propil juga, tapi namanya ada depannya yang menentukan dia bentuknya beda dengan yang lurus ini. Nah, ini kita sebut sebagai alkyl yang bercabang. Nah, untuk yang gambar pertama ini, kita sudah bisa memastikan ini namanya apa. Karena dalam memberikan suatu nama senyawa alkana, yang pertama kali ditulis adalah nomor dari cabangnya, kemudian nama cabangnya, dan berikutnya adalah nama parent chain-nya. Sehingga di sini nomor cabangnya ada di nomor berapa? 6. Kemudian nama alkylnya di nomor, nama alkylnya adalah propil, dan nama rantai induknya adalah andeken, karena dia mengandung 11 atom karbon. Jadi, untuk yang senyawa yang sebelah kiri sudah dipastikan atau namanya sudah bisa kita tentukan, yaitu 6 propil andeken atau 6 propil andekana. Nah, bagaimana dengan gambar yang sebelah kanan? Nah, karena dia mengandung suatu alkyl yang bercabang, yang di buletin hijau ini, maka kita harus memastikan dulu bahwa kita itu paham atau tahu ini nama alkylnya apa. Nah, dalam memberikan nama alkylnya ini ada 2 cara juga. Nanti ada yang nama alkyl IUPAC-nya dan ada juga nama alkyl yang common-nya. Tapi nanti penamaannya semuanya kita sebut sebagai penamaan IUPAC. Nah, kita lihat. Ini adalah alkyl yang bercabang. Tapi ini ada tanda tanya, artinya tugas kita sekarang itu adalah belajar ini dulu. Karena untuk mempelajari yang rantai C terpanjangnya sudah dikuasai pada minggu yang lalu. Nah, ini ada 3
tiga hal yang harus kalian cari dalam memberikan nama senyawa alkil atau alkana yang mengandung. Ini namanya 6 strip titik-titik. Artinya titik-titik ini adalah diisi dengan nama alkil yang bercabangnya. Bisa tadi dalam nama IUPAC-nya, juga bisa dalam nama common-nya. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa ada tiga yang harus kalian cari dalam menentukan nama suatu senyawa yang mengandung alkil yang bercabang. Yang pertama, parent chain-nya lewat ya, karena ini sudah pasti dikuasai, yaitu mencari di mana jumlah karbonnya paling panjang secara continuous. Yang kedua, position of branch alkyl, itu nomor atau si alkyl bercabang itu nempel di nomor berapa. Dan yang ketiga ada nama alkyl yang nah, ini yang menjadi tugas utama kita, memberikan nama untuk alkyl yang bercabangnya. Kalau menentukan posisi sudah gampang, itu berdasarkan ada alfabet, ada juga yang dengan cabang. Nah, kita mulai ya. Sekarang apa bedanya alkyl dengan branch alkyl? Pada mari terdahulu kita menyebutkan alkyl itu adalah alkana yang kehilangan satu atom hidrogen. Sebenarnya bisa kehilangan 2 atau 3, tapi dia untuk yang alkylnya kasarnya untuk yang monosubstitusi itu minimal menghilangkan minimal dan maksimal melepaskan satu atom hidrogen. Nah, sementara branch alkyl ini dia adalah suatu alkyl juga, tapi bentuknya tidak lurus atau bentuknya bercabang. Jadi dia itu alkyl tapi alkylnya bercabang. Nah, kita lihat bagaimana terbentuknya suatu alkyl. Nah, ini catatan yang penting dan yang harus diingat, yaitu bahwa alkyl yang terbentuk dari proses melepaskan satu atom hidrogen atau nanti reaksinya kita sebut dengan reaksi monosubstitusi adalah sangat ditentukan oleh jumlah jenis dari atom karbonnya. Kita lihat CH4. CH4 ini adalah senyawa alkana yang paling sederhana. The simplest of alkane. Senyawa yang paling sederhana namanya metana atau meten. Nah, CH4 kan hanya cuma satu karbon. Jadi ketika dia melepaskan satu hidrogen, maka sudah dipastikan dia hanya membentuk satu jenis alkyl. Bentuknya bisa CH3, yang dimana tanda cacingnya sebelah kiri, atau CH3 yang tanda cacingnya sebelah kanan. Ini sama aja ya, cuma hanya kita melihatnya dari mana. Nah, apa yang maksud dengan tanda cacing ini? Tanda cacing ini artinya dia kehilangan satu atom hidrogen dan dia nanti yang akan nyambung ke rantai induknya. Kalau sudah nyambung ke rantai induknya berarti tanda cacingnya hilang. Ini untuk menunjukkan bahwa karbon inilah dia yang nyambung atau yang terhubung, yang terikat dengan atom karbon pada rantai induknya. Jadi untuk yang senyawa CH4 itu akan terbentuk satu jenis alkyl yaitu CH3. Namanya metil. Bagaimana dengan C2H6? Nah, CH2H6 itu kita gambarkan seperti ini. Hanya ada satu gambar yang bisa mewakili C2H6. Yaitu CH3, CH3. Kalau kita lihat dari jenis alkylnya atau jenis karbonnya, maka di sini ada satu jenis atom karbon ya, yaitu primer. Yang kiri primer, yang kanan juga primer. Jadi kalau melepaskan satu atom hidrogen, maka kita hanya terbentuk satu jenis alkyl. Nah, alkyl yang mana? Ya, seperti ini. CH2, CH3, atau CH3, CH2. Ini tanda cacingnya bisa sebelah kiri atau juga bisa sebelah kanan. Paham ya? Berikutnya, kalau C3H8. C3H8 itu punya berapa gambar sih? Yang C-nya 38 tapi menghasilkan bentuk yang berbeda. Ternyata masih hanya satu, yaitu CH3, CH2, CH3. Nah, di sini karena dia ada 3 atom karbon, tetapi dia memiliki jenis atom karbon yang berbeda. Ya. Untuk yang 1 dan 3 ini dia jenisnya primer. Masih ingat ya, primer artinya dia mengikat satu atom tetangganya. Nah, sementara yang ini jenisnya sekunder. Berarti sudah dipastikan bahwa di sini ada 2 jenis alkyl yang bisa kita peroleh ketika satu atom hidrogen terlepas dari CH3 atau CH2 ini. Nah, sekarang kalau misalnya yang lepasnya satu atom hidrogen dari sini atau yang sebelah kiri, maka terbentuk CH2, CH2, CH3. Atau kita bisa menuliskan dalam rumus garis yaitu seperti ini. Nah, ini jangan sampai kesalahan ya. Jadi satu titik ini ada satu karbon. Jadi jangan sampai kepanjangan atau kelebihan. Dan yang titik yang ini nggak dihitung karena dia udah terputus. Yang dihitungnya adalah yang 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Jadi ini kita adalah struktur yang sama, cuma berbeda dalam penulisannya. Nah, sekarang kalau yang CH2-nya lepas satu atom hidrogen, maka terbentuk senyawa seperti ini. Tanda cacingnya bisa di bawah atau juga bisa ke atas. Tanda cacing seperti ini. Ini bentuk garisnya. Sekali lagi, ini tidak dihitung. Tapi yang dihitung itu ada 1, 2, 3. Jadi karbonnya ada 3.
Jadi ada dua jenis alkil yang terbentuk dari senyawa CH3, CH2, CH3. Nah, kita tandain bahwa yang alkil ini kita sebut sebagai branch alkil. Jadi, kita sebut sebagai alkil yang bercabang. Karena di sini nyambungnya tidak pada nomor 1. Berikutnya, nah untuk yang C4 dan H10, C4, H10 dan seterusnya itu akan lebih banyak memiliki banyak alkil ya. Karena apa? Karena pertama struktur yang menggambarkan C4, H10 itu lebih dari satu ya. Yang kedua masing-masing struktur bisa menyumbangkan berbagai alkil. Kita lihat bahwa C4H10 itu bisa digambarkan dalam dua bentuk senyawa. Yang pertama yang linear atau yang straight yaitu CH3, CH2, CH2, CH3. Yang kedua seperti ini, bercabang. Nah, dari gambar yang pertama ini ada berapa jumlah alkil yang bisa terbentuk? Nah, karena di sini ada dua jenis atom karbon yaitu primer dan sekunder, maka dipastikan di sini akan terbentuk dua jenis alkil. Kita lihat ya, yang pertama ini kalau lepas hidrogennya lepas dari sini atau lepas dari yang sebelah kiri. CH2, 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 CH3. Atau dalam bentuk garis digambarkan seperti ini. Gambar yang kedua, kalau yang lepasnya adalah hidrogen dari CH2 yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Sama aja. Maka ini dapat senyawa CH3, CH, CH2, CH3. Atau kalau digambarkan bentuknya garisnya seperti ini. Jadi ada dua alkil yang terbentuk di sini. Nah, kita tandain bahwa ini adalah alkil yang bercabang. Kita lihat perbedaannya ya antara bercabang dengan yang straight. Kalau yang straight itu sudah dipastikan nomor 1. Kalau yang bercabang itu bisa tidak pada nomor 1 atau pada nomor 1, tapi ada karbon-karbonnya itu bercabang. Nanti ada di kasus yang nomor 2 ini. Berikutnya untuk senyawa kedua ini ada dua jenis atom karbon yaitu primer, ini ada 3, dan sekunder dan tersier. Untuk yang primer bisa lepas sebelah kiri, yang atas atau yang kanan. Ini gambarnya seperti ini. Nah, ini cacingnya di nomor 1, tapi dia bukan yang straight. Kenapa? Karena di sini bentuk rantai yang berikutnya adalah bercabang. Nah, ini kita sebut dengan alkil yang bercabang. Nah, ini kalau digambarkan dalam bentuk garis seperti ini. Kemudian, kalau hidrogen yang di sini yang lepas, maka akan diperoleh senyawa dalam bentuk CH3C, CH3, CH3. Tanda cacingnya bisa di tengah. Ini dalam bentuk line structure-nya. Nah, alkil yang sebelah kiri atau sebelah kanan dari gambar yang kedua ini, itu kita sebut sebagai alkil yang bercabang. Nah, tugas kita itu adalah nanti bisa menentukan ini nama-namanya apa. Kalau yang lurus kan sudah pasti bisa, ya misalnya ini N-butil. Tapi kalau yang bentuknya bercabang kayak gini, namanya apa? Nah, kita rangkum dulu ya bahwa di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 alkil yang bercabang yang terbentuk dari senyawa dengan rumus molekul mulai dari CH4 sampai C4H10. Nah, karena ini sebagai bekal dalam memberikan nama dari alkana dengan alkil yang bercabang, maka kalian harus menguasai bentuk alkil ini beserta nama-namanya seperti apa. Kita mulai tata namanya. Jadi ada dua cara memberikan nama alkil yang bercabang. Nama alkil untuk alkil yang bercabang yaitu IUPAC name atau systematic name, dan yang kedua adalah common name atau nama trivial. Kita sebut juga nama umumnya. Nah, tahapannya yang sinuis C nomor 1 adalah C yang ada tanda cacingnya. Jadi kalau kita ada gambar seperti ini, sudah dipasang nomor yang mana? Bolanya kemana? Nomor 2-nya ada rantai berikutnya yang paling panjang, bisa ke atas, berarti ya ini bisa ke atas juga bisa ke kanan. Jadi nomor 1, nomor 2. Kemudian berarti kan ini rantai parent chain-nya. Karena parent chain-nya ada 2, namanya harus ada suatu alkil. Ini mirip atau nama alkana, tapi di sini akhirnya. Nah, tahap yang kedua, determine the number starting from C number. Nanti dijelasin bahwa di sini C nomor 1 itu sudah dipastikan C yang tanda cacingnya, dulunya ke sini. Nah, ini parent chain-nya berakhir huruf il. Berikutnya, identify any alkyls are there on the parent chain. Jadi identifikasi alkil-alkil yang parent chain-nya kan ini. Nah, ini alkilnya. Nah, kemudian tuliskan nama IUPAC-nya seperti ini. Posisi alkil, nama alkilnya. Nama alkilnya kalau lebih dari 1, maka kita susun secara alfabetis. Kemudian sini nama parent chain-nya, tapi harus berakhiran il, karena kita ingin lagi memberikan tata nama untuk alkil. Nah, berarti untuk gambar yang pertama ini, induknya di belakang etil. Kemudian pada masa induknya pada metil. Berarti namanya metil etil. Nah, bagaimana dengan gambar yang kedua? Induknya adalah jumlah C-nya 3.
berarti propil. Kemudian pada C nomor 1 ada satu gugus metil, jadi namanya adalah 1 metil propil. Gampang. Berikutnya, C terpanjangnya ada 2. 1, 2. Berarti ini namanya etil. Ternyata pada nomor 1 itu ada CH3 dan CH3 sebanyak 2. Nah, maka namanya menjadi 1 dimetil. Sudah paham ya? Nanti ini kalau jam terbang latihannya banyak, maka ketika dua kalian sudah bisa ada ya. Yang tahap awal menggunakan peraturan set seperti itu lebih memudahkan. Kalau kita bisa hanya dengan langsung menyebutkan nama IPEC-nya apa. Lanjut, kalau cara memberikan common name-nya, ini kita menggunakan 4 prefix atau 4 awalan ya. Ada iso, neo, secondary, dan tertiary. Nah, untuk memudahkan kita harus memastikan dulu iso dan neo itu apa. Ya. Nah, sekarang apa bedanya iso dan neo? Iso dan neo itu bedanya dari jumlah metil yang terikat pada atom C nomor 2 dari ujung. Kayak gimana sih, nggak kebayang? Nanti kita jelasin. Nah, kemudian, dia bukan maka kita sekunder atau tersier. Kalau yang pasti namanya normal. Kemudian yang sini sekunder, kalau secondary ya, atau nada S strip. Nah, jika C adalah C tersier. Lalu kayak gimana sih maksudnya ini, penjelasannya seperti apa? Ini kita lihat contohnya. Tahap yang pertama, berikan nomor dimulai dari ujung rantai induknya. Nama IPEC ini maksudnya dari cacing nomorannya itu. Kemudian ujung. Cek pada atom nomor 2 dari ujung, apakah ada berapa 1, berarti iso. Kalau ada metil tapi jumlah 2 berarti neo. Jadi kita sekunder ya. Jadi contoh untuk gini ya. Pada C nomor 2 itu ada 1 metil, berarti namanya adalah iso apa? Nah, kita hitung jumlah karbonnya semua, ternyata ada 3. Karena alkilnya ada 3, berarti alkilnya tinggal gabung iso. Alkilnya 3, jadi namanya isopropil. Berikutnya, di sini ada catatan. Apa sih maksudnya neo? Itu dihitung secara alfabetik atau disusun secara alfabetis ketika kita memberikan namanya. Jadi artinya kalau nanti dalam satu rantai induk itu ada iso dan iso yang lainnya gitu ya. Misalnya ada isopropil dengan neobutil. Mana yang ditulis duluan? Nah, yang ditulis duluannya itu adalah isonya karena hurufnya huruf I. Ya. N baru ke berikutnya ada huruf neo. Ya. Kemudian kalau ada sekunder dan tersier itu tidak dihitung secara alfabet. Ini maksudnya kayak gimana? Maksudnya kalau misalnya ada sekbutil dengan isobutil, kira-kira yang ditulis duluan yang mana? Nah, yang ditulis duluan adalah yang sekbutil karena seknya tidak dihitung alfabet, tapi butilnya dari huruf B. Nah, jadi butil dulu, sekbutil dulu, baru ke isopropil. Nanti penerapannya kita lihat di penjelasan berikutnya. Nah, ini ada contoh berikutnya untuk penamaan alkyl yang common ya. Ini jumlah C-nya ada 4. Kemudian kita kasih nomor ya. Ini 1, 2, 3. Cek pada nomor 2, itu ada metil atau enggak? Ternyata tidak ada metil. Berarti dia bukan iso dan juga bukan neo. Nah, kalau dia bukan iso dan juga bukan neo, maka kita lihat C nomor yang ada tanda cacingnya. Berarti C nomor 3. Ternyata C yang ada tanda cacingnya itu tipenya adalah C sekunder karena dia mengikat 2 atom C tetangganya. Nah, ini atom sekunder. Nah, berarti namanya dia bentuknya adalah secondary, tapi jumlah C-nya ada 4 butil. Jadi namanya sekbutil. Contoh berikutnya, ini ada 4 karbon. Berarti sudah dipastikan bahwa ini adalah butil belakangnya. Cuma kita tentukan dulu ini bentuknya apa. Iso, atau sek, atau kalau dari nomor ini nomor 1, pada atom C nomor 2 itu ada metal. Tapi jangan langsung dipastikan bahwa ternyata ini C yang ada tanda cacingnya ini dia termasuk ke dalam kategori C tersier. Berarti ini namanya bisa 2, yaitu neobutil karena bentuknya neo, dan juga bisa terbutil atau tebutil. Kenapa tebutil masuk? Karena dia bentuknya C tersier. Kenapa neobutil? Karena dia bentuknya adalah neo. Nah, ini ada tugas, tapi tugas ini sebenarnya kalian hanya melengkapi tabel ini, kemudian disalin ke dalam Organic Smart Book ya. Jadi nanti ini disalin tabel ini, kemudian kalian lengkapi nama IUPAC-nya apa, nama temennya apa. Ini ada 6 alkyl, ada 6 struktur. Kalian kalau sudah bisa memastikan ini nama IUPAC dan nama common-nya, ini adalah suatu modal besar, kalian bisa memberikan nama
alkana yang mengandung alkil yang bercabang. Nah, kalau ini sudah menguasai berarti kita bisa masuk ke materi yang paling puncak yang terkait dengan tata nama alkil yang bercabang. Tata nama alkana yang mengandung alkil yang bercabang. Kalau yang tadi saran-saran sudah bisa ya. Pertama, bisa menentukan itu bisa menentukan nama-nama dari branch alkyl, dan yang ketiga bisa menentukan nomornya. Nanti dihubungkan itu akan pasti. Nah, ini ada dua kasus ya. Kalau kalian sudah bisa memahami kasus ini, maka berarti kalian sudah menguasai materi ini secara tuntas. Kita lihat gambarnya ya. Tahap pertama bingung ya, ini gimana cara saya harus menggambarkan memberikan nama senyawa ini. Nah, ini ada poin yang pertama, tentukan posisi dari branch alkylnya di mana. Yang kemudian yang kedua, nama branch alkylnya apa? Kalau branch alkylnya lebih dari satu atau alkylnya lebih dari satu, ada branch alkyl, ada alkyl straight di secara alfabetis. Dan yang ketiga adalah branchnya. Kita lihat ya, ini ada yang ini 1, 2, 6, 7, 8, 9, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari kiri dengan dari kanan jaraknya sama, jadi bebas ya. Nah, berarti yang dapat adalah alkyl, alkylnya bercabang. Nah, yang sebelah kiri ini kita ingin memberikan nama ini berdasarkan mengandung alkyl bercabang, tapi cabang nama secara IUPAC. Nah, kalau kita lihat ini kan tanda cacing di sini. Makanya kita untuk memberikan nama IUPAC dari alkyl ini 1, 2, 3. Misalnya karena cacingnya hilang itu karena dia sudah nyambung ke C rantai induknya. Ini 1, 2, 3. Berarti nama rantai induknya adalah propil. Kemudian pada nomor 2 itu ada metil, jadi namanya 2-metil propil. 2-metil propil ini nempel di nomor berapa? Ternyata di nomor 5. Maka namanya menjadi 5 strip kurung buka 2-metil propil nonana. Karena jumlah chain terpanjangnya ada 9. Paham ya? Ini untuk yang alkana yang mengandung alkyl bercabang, tapi alkyl bercabang. Nah, sekarang kalau alkyl bercabang yang disebutkan dalam nama common, ini sama ya penomorannya dari kiri dengan kanan sama jaraknya. Nah, ini kita tandain yang alkyl bercabangnya. Nah, kalau yang common kan tadi di penomorannya dari belakang ya, dari sini, dari ujung. 1, 2, 3. Nah, ternyata pada nomor 2 itu ada 1 metil, berarti bentuknya kan iso. Kemudian jumlah C semuanya adalah 4, jadi namanya isobutil. Isobutil ini nempel di atom C nomor berapa? Nempel di nomor 5. Jadi 5 isobutil nonana. Sama ya. Ya, ini 5 2-metil propil nonana. Yang ini 5 isobutil nonana. Bisa dipahami ya. Ada kasus lainnya, yaitu dia mengambil yang lainnya yang di sebelahnya. Cara memberikan namanya gimana? Sama semuanya ya. Jadi nggak usah panik. Jadi penamanya sama peraturannya. Kita lihat dari nomor dulu ya. Nomor dari kiri karena udah dipastikan dia paling dekat dengan cabang. Ini sebuah 3, 4, 5 pertanyaannya dekana. Kemudian kita identifikasi sini ada 2 alkyl. Ini alkylnya bukan alkyl bercabang. Kita bisa memastikan ini namanya adalah metil. Kalau ini alkylnya, ini yang C cacingnya. Berarti ini nomor 1. Ada metil. Jadi nama alkyl ini adalah 1-metil etil. Nah, sekarang mana duluan yang metil? Nah, yang ditulisnya itu adalah metil dulu. Sama seperti kita absensi ya. Apakah duluan Aan atau duluan Aan Mulyani? Kita menyebutkannya Aan dulu, Aan Mulyani. Nah, karena di sini Aan Mulyani itu berarti ada huruf M setelah huruf N, jadi berarti dia lebih alfabetnya lebih panjang lagi. Maka di sini dalam memberikan nama itu adalah metil dulu yang ditulis nomor 2, 2-metil, 4 kurung buka, strip kurung buka 1-metil etil, kemudian rantai terpanjangnya adalah dekana. Bisa ya, 2-metil, 4, 1-metil etil dekana. Berikutnya kalau gambarnya seperti sama, tapi kita menggunakan yang common-nya, kita tandai lagi. Nah, kalau nama itu 1, 2, berarti pada nomor 2 iso. Ini namanya isopropil. Jadi namanya duluan isopropil karena di isopropil yang dihitung adalah huruf I-nya. Berarti kita tulis dulu namanya adalah 4 isopropil 2-metil dekana. Bisa ya? Jadi untuk yang tata nama kana di mana mengandung alkyl yang bercabang sudah tuntas. Kita masuk ke materi berikutnya yaitu tentang tata nama alkana secara umum atau common name. Kita bilang tiga awan stand for normal, ISO itu yang penting dia ada pada C nomor 2 dari ujung, ada cacingnya, ada metilnya gitu ya. Kalau ISO 1 kalau 2. Nah, ini rangkumannya itu karena sini ada 4, makanya adalah N. Kita cek nomor 2. Ada metil, tidak ada metil namanya
iso, tapi iso adalah tata nama alkana, bukan untuk alkil. Neo nomor 2 ini salah. Ini pada nomor 2 itu ada 2 metil. Berarti C semuanya ada berapa? Ternyata jumlah C semuanya itu ada 6. Maka namanya neohexane. Itu hanya itu saja untuk yang tata nama trivial untuk alkana. Nah, ini materi terakhir juga gampang ya. Tata nama untuk sikloalken. Nah, sikloalken berdasarkan pengelompokan senyawa pada pertemuan sebelumnya, itu sikloalken itu didefinisikan sebagai saturated alicyclic hydrocarbon. Jadi senyawa hidrokarbon yang bentuknya siklik tapi ikatannya tunggal. Berarti dia rumus molekulnya CnH2n. Nah, ini ada saya persingkat. Di sini ada 4 cara memberikan nama untuk sikloalkana. Nah, biasanya cara yang pertama sampai yang ketiga itu persepsinya sama. Dia tidak akan melakukan kesalahan. Tapi ketika bentuknya sudah sampai ke bentuk yang keempat, itu biasanya suka ada perbedaan pendapat. Maka di sini nanti akan membedakan mana yang paham, mana yang enggak, gitu. Mana yang sudah mengerti dan sudah masih belum mengerti. Nah, tapi kalau sudah mengerti, itu apapun bentuknya kita nggak akan terkecoh. Kalau caranya sudah dipahami, apapun gambarnya, kita tetap bisa memberikan nama. Yang penting kita bisa menentukan gimana sih intinya atau benang merahnya di mana. Gitu. Kita mulai dengan cara yang pertama ya. If there is no alkyl atau substituent at the parent chain, jika tidak ada alkyl atau substituent. Substituent itu artinya dia cabang tapi bukan alkyl, misalnya Br, I, NO2 dan sebagainya, itu kita sebut sebagai substituent. Maka formatnya adalah siklo, kemudian plus nama dari rantai lurus alkananya. Nah, ini kan jumlah C-nya ada 4, berarti tinggal sebutkan siklo. Kalau alkana yang C-nya 4 namanya butana, berarti yang ini namanya cyclobutan, cyclobutana. Ini C-nya ada 5 namanya cyclopenten. C-nya ada 6 namanya cyclohexane. Ini sudah dipastikan tidak akan ada perbedaan pendapat dalam memberikan nama senyawa ini. Berikutnya, yang kedua. Ini kuncinya ya. Kalian itu harus bisa membedakan mana alfabet yang duluan, mana alfabet yang belakangan. Misalnya antara Adi dengan Emi, berarti yang ditulis duluan yang mana? Pasti Adi karena depannya huruf A. Jadi untuk yang kedua ini kasusnya adalah if there is one alkyl or substituent at the parent chain, no numbering is needed. Jika hanya ada satu alkyl atau satu substituent pada rantai induknya, maka kita tidak perlu menentukan nomornya. Jadi langsung sebutkan nama alkilnya apa, siklo plus nama alkananya apa. Ini nama alkilnya metil. Kemudian siklo, ini C-nya ada 4, butana berarti namanya metil siklobutana. Ini alkilnya etil. C-nya ada 5, jadi etil siklopentana. Ini substituennya namanya bromo. Bromo siklohexana. Bisa dipahami ya. Insya Allah nomor 1 dan 2 itu nggak akan ketukar dan saya pastikan kalian memahami. Berikutnya, peraturan yang nomor 3. Kalian bisa melihat bentuk yang seperti ini. Ini catatannya ya. If there are 2 alkyls or substituents at the parent chain, the numbering is alphabetically ordered. Jadi kalau ada 2 alkyl yang nempel di rantai induknya, maka kita harus menyusun secara alfabetis. Ini untuk yang kasus yang pertama ini kan induknya 5, C-nya 5, berarti udah pastikan dia belakangnya itu adalah cyclopenten atau cyclopentana. Tapi kita harus memastikan ini nomor satunya dari mana. Karena di sini memerlukan penomoran. Nah, karena di sini mau dari kiri karena nomornya bisa sama, maka kita harus memberi prioritas pada yang alfabetnya lebih rendah terlebih dahulu. Ini etil, ini metil. Etil dengan metil kalau lihat alfabetnya itu adalah duluan etil. Berarti nomor satunya etil, nomor 2-nya metil. Nah, berarti dalam memberikan namanya adalah 1 etil, 2 metil, siklopentana. Nah, kalau ini nomor satunya pasti bromo, karena huruf B. Kemudian ini nomor 2-nya jangan muter ke sebelah kiri. Kenapa tidak boleh muter ke sebelah? Karena jaraknya menjadi lebih jauh. Kalau muter ke sebelah kiri, berarti metil itu dapat nomor 2, 3, 4, dapat nomor 5. Nah, tapi kalau muternya ke sebelah kanan, metilnya dapat nomor 3. Jadi kita cari yang alkil-alkilnya mendapatkan nomor terendah. Berarti ini namanya adalah 1 bromo, 3 etil, siklohexana. Sangat gampang sekali. Nah, saya tadi suka menimbulkan berbagai persepsi ya, atau suka salah dalam menginterpretasikan penamaannya. If there are 3 or more or substituents, the numbering always of the substituent hanya lebih dari 2.
berarti minimal 3 ya. Alfabetis dalam komunitas yang pertama ini ya, dari nomornya dari mana? Nomor satunya itu dari BR, bukan dari ini alfabet ya. Karena pilihan etil. Nah, karena B dengan E2 maka berarti nomor satunya di sini. Nomor 2-nya nggak mungkin lewat ke kiri ya, tapi harusnya nggak mungkin ke sini ke kiri. B metil nomor 2, etil nomor 3. Nah, dalam penyusunan kita namanya tetap secara alfabet. Jadi nomornya ngikut ke alkilnya. 1 bromo, 3 2 metil siklopentana. Nah, yang ini kalau ini sih akan menimbulkan perbedaan karena di sini udah gampang sekali masih dihapus secara alfabet. Tapi untuk kasus yang ini ya, ini tidak bisa secara alfabet. Nah, pertanyaannya coba dipastikan ya secara sekilas itu kalian memilih penomoran itu yang benar itu yang sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, syaratnya ya dalam memberikan nomor itu di sini satu tujuan itu harus rendah mungkin. Ya. Kalau untuk yang sebelah kiri, kalau nomor satunya dari BR, maka yang terdekat itu adalah ke sini ya, 1, 3, 4, dari sini, nomor 2, 3. Nah, kita total posisinya. 4 tambah 4 sebelah kiri, total ada 8. Sudah dibilang ya, bahwa sudah itu nomor gabung. Jadi gabung berarti dia jumlah lebih kecil. Ini kalau 1 ditambah 3, 4 berarti dia jadi 8. Tapi yang kanan, kalau nomor satunya dari sini, maka nomor 2 nggak boleh ke kanan, pasti nomor 2-nya itu ke sini. Muter searah jarum jam, tapi berlawanan arah jarum jam. Berarti nomor 2, nomor 3 dan 4. 1 tambah 2 tambah 4 berapa? 7. Kalau ini jumlah total posisional, itu jumlahnya yang sama. Berarti ini yang benar, ini yang salah. Jadi namanya apa? Namanya berarti, nah, meskipun BR nomor 4, tapi karena dia alfabetnya terendah, maka ditulis BR dulu. Ini 4 bromo, kemudian setelah bromo ada etil pada nomor 2, jadi 2 etil, dan pada nomor 1 ada metil. Jadi 4 bromo, 2 etil, 1 metil, sikloheksana. Jadi bukan yang ini. Kan tadi sekali lagi bukan yang ini, karena dia itu nomor-nomornya kalau dihitung itu jumlahnya lebih banyak. Nomor itu harus arah jam lawan selanjutnya ini 1 ya. Jadi lebih searah jam. Jadi ini kalau ini nomor 1, ini dapatnya nomor 3, nomor 4. Kalau ini nomor 1 ya, ini 3, 4, 5, ini dapat nomor itu lebih gede lagi nih. 1, 2, kemudian 1, 2, 3, 5. Ini 1 tambah 2, 3 tambah 5, 8. Tapi ini ada yang lebih alfabetnya lebih banyak. Nah, berikutnya, jadi untuk yang nomenklatur ya, sudah jelas perbedaannya di mana. Nanti kalian akan lebih jelas dilengkapi dengan latihan-latihannya. Teman berikutnya di meeting kita akan coba memberikan berbagai latihan soal sehingga kalian bisa memahami maksud dari penjelasan ini seperti apa. Ini juga sebenarnya sudah bentuk latihan-latihan. Jadi kalian sudah ada contohnya. Nah, itu materi yang kita sampaikan pada pertemuan minggu ini. Ini ada sedikit wise word atau kata mutiara bahwa don't stop when you are tired, stop when you are done. Jangan berhenti ketika kamu lelah, tapi berhentilah ketika kamu sudah selesai mengerjakannya. Karena a winner is a dreamer who never give up. Jadi seorang pemenang itu adalah pemimpi tapi dia tidak pernah menyerah. Oke ya, jadi kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, kita jangan terlalu banyak alasan, lelah dan sebagainya. Tapi kita berhenti ketika sudah selesai mengerjakannya. Jangan berhenti ketika sudah lelah, karena itu sama aja dengan mentolerir diri sendiri, atau kita memberikan kelonggaran buat diri sendiri yang nantinya akan membuat kita menjadi lebih longgar, tidak berkompetisi dan tidak aktif dan merasa kita sudah cukup, sehingga kita tidak kompetitif dengan teman-teman kita yang lainnya. Itu saja materi yang bisa kami jelaskan pada kesempatan ini. Ya. Mohon maaf jika pada pertemuan ini banyak sekali kesalahan, baik secara kata-kata ataupun tulisan di dalam menyampaikan materi ini. Akhirul kalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.